bicara soal startup itu pasti nggak lepas dari bakar-bakar uang. Betul. Bener? Betul. Semua startup itu harus bakar uang kah? Nggak semua sih, tapi kebanyakan. Uang siapa yang dibakar? Investor. Bicara tentang startup, mungkin saat ini masih banyak yang bingung masalah soal startup, gimana memulainya, produknya apa-apa aja, apakah startup itu harus online atau tidak. Sekarang mungkin membahas startup itu mungkin nggak ada kata terlambat ya untuk kita bahas saat ini. Hari ini kita kedatangan Mas Akhyar rupanya. Dari mana, Mas Akhyar? Dari Makassar dan dari tadi. Tos dulu kita, tos dulu. Siap. Tos dulu. Siap. Jadi Mas Akhyar ini CEO dan juga founder dari beberapa CEO Westdale Labs sama Iya. Mungkin founder. boleh ceritakan sedikit tentang Oke. background atau biodata. Siap. Oke, thank you buat teman-teman yang udah undang di sini. Seru banget bisa sharing di podcast ya kali ini. Nama saya Akhyar ya, teman-teman. Jadi backgroundnya sih sebagai pebisnis juga, jalanin bisnis. Ada salah satu bisnis saya yang bergerak di bidang digital ya, namanya WASD Labs. Jadi dia itu kalau kita lihat keyboard kan ada tombol W, A, S, dan D ya. Iya. Nah itu filosofinya sih dari sana, main game dulu. Oh, Nah, kiri jadi kanan. WASD, Oh, iya, depan, game-game. belakang, kiri, kanan gitu. Oh, game Jadi FPP. makanya agak sulit kalau orang awal sebut, kecuali kalau kita sebut keyboard gaming orang Kirain sudah dari tahu. singkatan apa gitu Oh, tadi. enggak. Itu Oh, dari gitu. keyboard game gitu, Oh. keyboard gaming. Kemudian kita kasih labs di belakangnya karena kita gemar bikin sesuatu yang aneh-aneh. Gitu. Jadi yang aneh-aneh itu dalam research gitu, kemudian bikin alat ataupun teknologi yang lain. Backgroundnya sih juga S1 dulu di salah satu universitas di swasta di Makassar. S2-nya di sekolah negeri, ya sebut saja inisialnya Unhas. Iya. S3 ya? Ya, belum, masih Oh. sementara. Ya, Hobi belajar. mau Aku menuju. nggak Nah, background yang lain sekarang juga aktif sebagai apa namanya? Kan bisnis sudah jalan ya, autopilot. Nah, Iya. sekarang lebih ke pemberdayaan gitu. Jadi pemberdayaan ke teman-teman pelaku usaha UMKM ataupun startup gitu. Dan banyak bantuin kementerian juga gitu. Ya sebagai konsultannya juga di kementerian. Gitu. Kementerian apa, Mas? Lebih tepatnya di Kemenkop, Kementerian KUKM. Oh, gitu. Itu dengan koperasi sama ya? Iya, Kementerian Koperasi dan UMKM. Oh, Keren. baru denger aku. Oh serius? Baru tahu Kemenkop? Iya. Waduh. Ya, Kurang kayaknya main jauhnya. Iya. Bung Hatta itu orang koperasi loh. Kalau koperasi. Nah, Enggak, jadi- kalau orang-orang yang memang berkecimpung di bidang UMKM, pasti udah pernah dengar kata-kata Iya. gitu. Koperasi. Jadi kegiatan sekarang, Mas? Kalau sekarang banyak sih. Ini saya ada jalanin bisnis. Tanda pertanyaan kayaknya, Cuk. Salah ya? Jalanin Bapak bisnis. CEO ditanyain. Enggak kan mana tahu sekarang Nah, udah nggak bisnis. sibuk karena kan perusahaannya udah autopilot iya. semua. Ya, jadi sekarang mungkin lebih mantau di bisnis. Kedua, konsultan tadi ya, jadi pemberdayaan UMKM sama ngebantuin startup digital untuk yang ongoing, sama dosen juga ngajar di kampus. Ya, mungkin ada mahasiswa saya di sini ya. Kalau nggak nonton nanti saya kasih nilai E. Ya, Stimi Karisma Makassar gitu. Oh ya, Kak. Kan Kakak ini background-nya IT kan? Iya, benar. Berarti sentuh dunia perkodingan. Wah, itu dunia Lailatul Qadar. Ya kita bikin ngoding aplikasi sehari semalam ini. Kalau itu sih iya, karena memang background-nya dari S1-nya memang IT ya, teknik informatika, S2-nya pun juga sama gitu, elektro informatika juga. Gitu. Jadi tapi untuk sekarang sih lebih ke arah full bisnis sih. Jadi mungkin kemampuan ngoding iya, tapi masih perlu diasah lagi. Ya. Gitu. Mas, mulai kapan ngerintis itu semua? Oh. Pertama berarti kan dari semua usaha yang Mas jalanin itu, yang pertama yang mana? Oke, dari yang pertama kali jalan bisnis itu yang WASD tadi. WSD. WASD tadi. Jadi kita awalnya bikin itu perusahaan apa sih? perusahaan IT. Perusahaan Ya IT software digital, software developer. house gitu, developer app gitu. Jadi Oke. memang udah banyak yang kita kerjain. Dulu sih awalnya berangkatnya dari pas kita di kampus sih. Jadi tahun 2000
16 Hmm. gitu ya. Jadi 2016 kita bareng-bareng di sama-sama asdos ya, Hmm. asisten Oh. dosa gitu. Kampus. Asisten Oh, dosen. berarti Asdos. Kak Ahyar ini Hmm. banyak ceweknya, Bang. Kenapa? Soalnya jago coding kan, Aduh. kode-kode cewek. Oh iya. Bahasa jadi, perempuan. Di asdos. Jadi asdos kita ngumpul bareng-bareng sama sesama asdos. Hmm. Kepikiran gitu. Kalau kita cuma main game, kenapa nggak bikin sekalian dengan gamenya? Iya. Gitu. Jadi bikin game. Nah tertarik dia bikin. Kenapa nggak bikin sekalian perusahaannya? Sampai hari ini jalan bikin perusahaannya. Dan jadilah WSD. Makanya inspirasinya itu di keyboard gaming tadi. Karena Berarti memang perkumpulan para gamer. sebenarnya. gamers gitu di awalnya. Itu Oh, gamers asdos ya? Ya, Gamersnya asdos bisa tadi. coding, Asisten Bang. dosen. Gimana lagi dosennya ya kan? Iya. Kalau asisten dosennya bisa bikin kayak gitu. Iya, ngeri tuh. Dosennya gimana? Kalau udah ngumpul bareng, bikin apa? Bikin game yuk. Bukan bikin kayak Google kayaknya. Search engine. Kayaknya dulu ini, Bang, Steve Jobs kayak gini tongkrongannya, Bang. Tongkrongannya itu. Tiba-tiba ada ide, daripada Enggak, main game itu kita kan- bikin ini ya aja. Itu kan kenapa buat perusahaan seperti itu, Mas? Apa ada masalah kah di tengah masyarakat? Jadi Oke. harus buka kayak Ini gitu. kalau Pilihannya gimana? nanyain, nah problem itu ada yang unik. Dari WASD Labs ini kan kita punya turunan produk itu ada banyak. Oh, tunggu, Mas. Tahun berapa kemarin? 2016 2016. bikinnya. Itu Jadi so, aktanya itu keluar. kalau nggak Kuliah salah aku, Bang. masa-masanya kopi itu kan. Zaman-zaman Ya, kopi Iya. Benar. booming yang kan, lagi booming. viral kan. Betul, betul. Banyak orang yang ya pada saat itu yang seumuran kita lah, misalnya kan, Betul. buka kafe lah segala macam. Hmm. Nah, ini mereka nih berpikir ke out of the box untuk buka kayak gitu gitu. Iya, benar. Gimana apa yang Nah, ceritanya? Mas? kalau di awal sih kita kan ngumpul main game nih. Heeh. Bikin perusahaan itu sebenarnya ada indikator di awal atau apa ya? Trigger di awal. Heeh. Jadi ada satu founder kami namanya Kak Jalu gitu ya, Kak Rijal. Itu jalan ke apa namanya? Ke acara nikahan Heeh. gitu ya. Kemudian kan ada foto booth tuh. Heeh. Pernah lihat Iya, foto iya. booth ya. Jadi orang foto kemudian hasil fotonya dicetak. Iya. Nah, jadi dia foto di situ, kemudian dia mintain tuh soft copy-nya. Soft copy I see. hasil fotonya gitu. Nah, ditanyain lah sama orang yang punya itu nggak ada soft copy-nya, dia hanya bisa nyetak. Nah, di situ problem tuh muncul. Iya. Oke, kenapa kita nggak bikin foto booth? Hasil fotonya itu Bisa. orang itu bisa nginput emailnya, Hmm. kemudian input WhatsApp-nya, kemudian input Twitter-nya, Instagram-nya, lalu fotonya itu tidak hanya dicetak, itu bisa dikirim. Dan yang punya acara itu dapat album online, dia bisa pantau real time apa namanya, siapa aja pengunjungnya. Nah, kita berangkatnya dari problem itu. Jadi ketampanan kita ini mau di-share ke seluruh dunia gitu. Awalnya. Berarti semua bisa ngelihat. Ya, semua orang bisa lihat Semua gitu. ada semua orang bisa download. Ya, orang download gitu ya. Yang punya acara juga bisa lihat gitu tamunya siapa aja. Nah, kepikiran bikin kotak narsis tapi butuh satu perusahaannya nih. Butuh perusahaannya yang naungin gitu. Iya, betul. Karena kita punya ide banyak. Salah satu produk itu ya udah kita bikin WASD Labs deh. Jadilah satu perusahaan Jadi dengan berangkatnya produk pertamanya itu kotak narsis tadi. Oh, sih. Ya, itu kan berapa orang, Mas? Gimana? Kita itu founder kurang lebih ada 5 orang. Sekarang udah berkembang sih udah puluhan sih. Teman-teman ada yang di dalam. Jadi yang 5 itu masih tetap Iya, masih masih tetap tetap jalan jalan bareng ya? Betul. Yang lain tadi ada lagi nggak yang memang dia berbasis istilahnya kayak berbasis aplikasi via Android atau iOS kayak gitu? Oke. Kalau app sih ada beberapa yang kami buat. Salah satu contohnya adalah darah kita. Nah, Nah, itu apa lagi itu tuh? kita. Darah kita itu kita kan lihat problem ya. benar. Ada orang yang sulit ketika pada saat masa dia sakit nyari darah, gitu. Nyari darah. Nah, kita coba pertemukan orang yang siap mendonor dengan orang yang butuh darah. Ini keren ini. Jadi muncullah darah kita ini berangkatnya dari problemnya kita salah satu founder juga namanya Zulkarnain Masyur gitu. Itu awalnya itu hampir mampus tuh anak itu. Jadi saya nemenin apa namanya dia masuk di rumah sakit, ibunya nelpon dia kekurangan darah gitu. Jadi kita coba bantuin bagaimana supaya Zul ini dapat darahnya itu cepat gitu ya. Nah, jadi berangkat dari situ kita coba lihat bagaimana alur prosesnya sampai ternyata problem ini pun sama gitu. Banyak orang yang butuh darah urgensi, namun kita Supply-nya ini kurang. tidak, ya supply-nya itu kurang. Dan diakui juga di apa namanya di UTD Makassar ya darah itu memang apa namanya Sulit nggak ya? sulit gitu. Nah, sedangkan kita kan mau manusia kan lalu lalang Ya, tiap hari gitu. benar. Ini kan
darah berjalan semua ini. Kenapa nggak bisa dipertemukan? Iya. Kalau ada memang orang yang niatnya mau menolong gitu. Iya, Itu betul. udah jalan. Alhamdulillah kita dapat penghargaan dari AICTA namanya. Jadi ASEAN ICT Award. Kalau teman-teman Wih. googling aja, cari aja AICTA, AICTA, ASEAN Awards. Itu kita bawa satu-satunya di Indonesia, hanya 3 perusahaan yang bawa medali ke Indonesia. Itu tahun 2019. Sayangnya itu lagi hype COVID, jadi nggak masuk di media Oh. gitu. Ya, mau tahu nih, startup itu apa sih menurut Oke, dari oke, oke. dari Oh, iya, iya. Mas Ahyar sendiri? Oke, jadi kalau istilah startup sih sebenarnya itu sudah ada zaman dulu. Mungkin Mhm. teman-teman kenal startup itu karena muncul Gojek, Grab, Iya, Tokopedia benar. dan lain-lain ya. Nah, Sama istilah ini, startup drama itu, Korea, Bang. nah betul, itu yang bikin hype ya. Iya, iya, iya. Jadi istilah startup itu bahkan muncul dulu pelaku usaha yang skala kecil. Jadi kalau kita cerita kayak penjual tahu isi di jalan, nah itu startup dulu gitu kenalnya. Tapi istilah startup ini baru tren ketika pada saat muncul Gojek, Tokopedia dan ternyata model skemanya itu berbeda gitu. Ya, istilah startup kita sering sebutnya dengan perusahaan rintisan yang growth dan repetitif. Iya. Jadi dia rintisan awal tapi dia growth, ada apa namanya, pertumbuhan, dan pola pekerjaannya itu repetitif, sama aja gitu. Oh. Jadi repetitif tapi dia growth. Nah, mungkin ada inovasi lagi, dia growth lagi, repetitif lagi model pekerjaannya. Tapi based on-nya itu adalah problem gitu. Jadi Iya. dia harus selesaiin masalah dulu. Ketika dia sudah selesai masalah, baru cuannya ada kayak gitu. Nah, ini juga yang sering salah kaprah juga teman-teman di luar, UMKM dengan startup gitu ya. Jadi kalau bedanya di mana? Saya sih bedanya di kalau UMKM itu mungkin jalannya agak slow gitu ya. Dia perkembangan bisnisnya karena memang basicnya adalah di bootstrapping, jadi pendanaan sendiri swadaya. Oh. Sedangkan kalau startup itu adalah di funding betul-betul ya, investor betul, dan lain-lain. Jadi investor, sehingga benar. dia meroket lah, dia punya apa namanya, model pengembangan, dan tekniknya sih agak berbeda juga gitu. Apa semua startup itu harus online, Mas? Maksudnya harus Nah, via apps iya, atau namanya aja layanannya di digital kan ya. Jadi startup hmm, digital ya semua harus masuk di layanannya bentuknya digitalisasi gitu. Namun kalau kita cerita apa harus online atau tidak, bisa juga sih tidak, karena ada beberapa teman-teman yang bikin layanan itu yang jalannya di lokal LAN-nya aja, area network-nya itu di lokal saja, tetap startup. tetap startup digital juga. Jadi Intinya kalau kalau dia dia- selesaikan masalah ini dalam bentuk digitalisasi, Mhm. ya itu startup digital. Dan ada bisnisnya yang Iya, berjalan. ada bisnisnya yang di dalam. Jadi kalau misalnya saya nih, Mhm, saya nih punya apa lah ya, punya usaha. mhm. Terus saya bikin website untuk mempromosikan usaha itu dibilang startup atau bukan? Saya sih bilangnya itu Atau toko bukan. online lah, toko online gitu. Kalau itu sih saya bilangnya belum ya, karena Belum, dia lebih ke arah bagaimana kita mempertemukan sesuatu Mhm. gitu, dan Oh. apa namanya ya, range Bukan. coverage-nya itu lebih gede. Kalau tadi Masnya sendiri yang punya tokonya, Mhm. kemudian Mas yang jual produknya sendiri, itu Iya, artinya benar. ibaratnya sih kayak saya bilang UMKM skalanya, tapi Iya. dia bergerak digital Digital ya. gitu. Beda halnya kalau Mas itu misalkan bisnisnya misalkan vape ya, bisnis vape. Tapi ngumpulin nih siapa aja toko-toko vape di dalam. Nah, itu saya bilang startup digital. Coverage-nya pun itu lebih gede gitu ya. Kemudian Mas sendiri yang siapkan satu rumahnya, orang lain yang join dan masuk gitu. Lebih ke problem solving sih ini, Bang. Iya, benar. Nah, ini bedanya juga karena kalau UMKM dengan startup digital, UMKM itu produknya adalah yang real ya, yang nyata kita lihat. Kalau digital itu produknya digital. Itu bedanya. Jadi startup itu produknya digital. Kalau macam Gojek, ya produknya Gojek itu bukan ojeknya, tapi aplikasinya. Iya. Tokopedia dan lain-lain itu bukan produknya, barang-barang yang ada dalam Tokopedia, enggak. Tapi platform e-commerce-nya yang mempertemukan orang yang jualan dengan orang yang mau beli. Gitu. Berarti dia menemukan problem solve-nya itu ya, dia jadi jembatan antara Ya, pembeli dan penjual. iya, paling simpelnya sih kayak gitu. Jadi ada passive income-nya, Bang. Nah, betul. Cara keren dapat cuan. Jadi kalau misalnya Mas, Selain ngepet. kalau nih ada nih teman-teman ini ingin membuka startup, mereka tuh harus mulai dari mana? Oke, mulainya itu kalau saya starting sih Cari ada ide. banyak. Betul. Bukan hanya ide ya, tapi betul-betul ngevalidasi
bahwa masalah itu benar ada, tidak hanya segmented di satu orang aja. Kemudian divalidasi, kemudian kita kasih solusi nih dalam bentuk digitalisasi, dan solusinya ini divalidasi juga. Match nggak antara problem dengan yang solusi yang Solusinya. dikasih gitu. Ketika udah masuk, itu udah kena sih. Kalau buku metodologi tentang startup itu banyak. Ya, benar. Salah satunya namanya Lean Startup gitu. Jadi mungkin ada teman-teman bisa ke Gramedia ataupun yang lain bisa baca-baca bukunya, namanya Lean Startup. Nah, itu mulai dari metodologi belajar tentang bikin startup dan lain-lain, itu semua udah ada di sana. Cuman saya tekankan sih teman-teman, bikin produk itu yang ada value-nya ya. Jangan hanya kayak fitur, tapi Oh. harus ada manfaatnya di dalam gitu, ada value gitu. Nilai ya. Ada nilainya. Oke lah, kalau Mas bilang banyak orang yang memang yang jual bukunya segala macam tentang memulai startup ini, tapi mungkin sedikit orang yang paham kalau misalnya startup itu kan butuh investor. Enggak juga sih, kayak saya enggak. Oh iya. Oh ya? Ini saya Berarti enggak. berarti kalau bootstrapping. modal sendiri Kalau masih misalnya- Bisa. Oh Kalau iya. misalnya Ini dia sampai hari ini kami jalan, buktinya itu nggak ada investor. Memang dari teman-teman itu nahan gitu. Ada investor mau masuk, kita nahan. Takutnya kalau udah di funding gitu ya. Misi yang kami yang punya ini sendiri itu udah Nggak belok bisa. sih. Lebih ke arah mau muasin investor aja, bukan tapi bikin value produk. Jadi sampai hari ini kita jalan apa investor. Tapi WASD itu memang kategori startup ya? Iya, Kategori startup. startup. Berarti Kak, ini kan banyak ide nih. Berarti tidak menutup kemungkinan dong ada terjadi kayak plagiarisme dalam dunia perstartupan. Betul. Itu wajar lah. Wajar. Ya. Intinya Kalau misalnya- di mana-mana kalau kita punya produk yang rilisnya publik gitu ya, itu kan pasti dilihat orang. Wajar, Nah, pasti ada wajar itu. Bagaimana pasti akan bisa saingan. diduplikasi. Tapi kita harus pintar sih bagaimana ngatur alur proses. Walaupun ditiru itu pasti nggak sama dengan hasil yang original. Nah, kalau saya sih bilangnya kompetitor itu ya membantu berkembang. Kenapa bisa? Karena membantu edukasi market sebenarnya. Ya. Itu edukasi market. Karena kan market kita itu sendiri boleh saya bilang perlu edukasi bagaimana perkembangan tentang jual beli yang ada sekarang, bagaimana market yang udah jalan saat ini kayak gitu. Jadi kalau mau lihat contoh sekarang aja yang lagi masuk ini kan Shopee ya. Itu Shopee udah ada Shopee Academy tuh di Sulsel. Iya. Baru-baru dibuat ini, diresmikan juga sama Pak Gubernur kita. Jadi Shopee Academy itu pokoknya all in one lah. Teman-teman mau cari tentang edukasi tentang produk gitu sebelum onboarding ke Shopee, itu semua akan dihandle di Shopee Academy. Mulai tata cara fotografi produk yang bagus, bikin konten yang menarik. Nah, itu yang udah disasar tuh sama Shopee Academy. Itu dia bikin satu tempat di sini. Itu ngeri ya, karena perkembangan marketplace di Indonesia itu udah luar biasa gitu. Jangan nebak nih. Pemikiran lu Mas Herin bakalan bikin yang seperti itu juga. Kalau enggak kayaknya, karena Enggak, kita Mas. mikir apa namanya bersaing dengan giant, maksudnya yang gede ya, Yang gede, giant ya. apps seperti itu udah cari mati sih kita bilang. Ya harus punya apa ya, funding yang gede. Oh ya, kan background Kak Ahyar Hmm. ini juga aku lihat seorang mentor startup. Nah, Alhamdulillah. udah berapa banyak startup yang udah dimentoring Kak? Kalau dihitung kayaknya puluhan ya, dan alhamdulillah udah besar-besar gede semua gitu. Kalau contoh-contoh sih ada Digides, mungkin tahu Digides ya, digital desa itu udah masuk ke desa-desa, alhamdulillah. Kemudian saya mentoring juga ada Mall Sampah, tahu mungkin Mall Sampah, pernah lihat dengar ya? Itu saya mentoring juga. Kemudian di Bandung yang saya mentoring itu ada namanya Hirmi. Nah, itu platform untuk apa namanya? Membantu orang yang tunawicara ya dengan bahasa isyarat. Jadi dia bikin semacam AI dan lain-lain untuk tunawicara, itu ditaruhnya di bandara, bank kayak gitu. Itu ada juga. Apalagi ya? Ada banyak sih. Tapi yang membekas di ingatan saya itu tadi yang saya sebutin gitu. Tapi itu gabung ke WSD juga? Oh enggak. Berdiri Kan sendiri? saya dipercayanya kan di Indigo Incubator Oh, gitu ya. Indigo, Jadi iya. mentoringnya itu ya di programnya Indigo Incubator. Kalau saya ambil itu kan maruk juga saya. Berarti mereka punya Saya akuisisi usaha mereka, waduh. mereka itu pure memang dari ide mereka Mas. Ya, dari ide mereka. Jadi kan ya di Telkom lah ya, kan Indigo Incubator itu kan menampung nih beberapa startup yang udah punya MPV, yang udah ada traction. Jadi nah masuklah di program Indigo Incubator. Nah, itu akan dipertemukan dengan mentor-mentor seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Itu bayar Mas? itu free. Free ya? Hebatnya Telkom kan gitu. Berarti kalau ada teman-teman yang mau punya Ya, masuk ide, di Indigo Incubator. bikin aplikasi sendiri, bisa lah Betul. langsung Masuk ke di situ. sana.
minta saran gitu boleh? Ya, ada sosial medianya kok, itu di Indigo Makassar, ada Indigo Hub Makassar, buka aja di Instagramnya, kemudian akses di website indigo.id. Nah, di sana ada mentor-mentornya, itu nggak kalah juga. Selain ada saya, ada juga dari luar negeri juga, ada orang Wih. Silicon Valley juga yang di dalam sana. Kalau Jadi ada nggak banyak. ngerti Dia bahasa bahasa Inggris Indonesia? gimana? Bisa bahasa Indonesia nggak? Enggak kayaknya, bahasa Inggris doang kayak. Itu cocok sama Iya. saya. Iya, iya, iya. Bisa lah, Bang. Sayangnya laki, Pak. Enggak, maksudnya cocok komunikasi. Oh, kirain apa? Bisa aja lu, Bang. Nah, Mas nih, yang aku lihat nih kan, yang saya lihat ini kan startup. Bicara soal startup itu pasti nggak lepas dari bakar-bakar uang. Ah, betul. Bener? Betul, betul. Bener. Semua startup itu harus bakar uang kah? Nggak semua sih, tapi kebanyakan. Uang siapa yang dibakar? Investor. Oh, iya. Investor. Investor. Nggak marah investornya, Bang. Enggak, kan memang dari klausalnya kan, maksudnya klausal ketika akad gitu ya. Memang uangnya itu tidak dalam arti ini jahat juga kalau disebut bakar-bakar duit, tapi peruntukannya untuk apa gitu ya. Jadi bakar duit itu peruntukannya untuk marketing gitu, untuk hire orang, kemudian Oh, udah riset jelas. R&D, Pasti untuk meningkatkan revenue mereka. revenue-nya mereka gitu. Oh. Jadi bakar duitnya itu ke sana gitu. Tapi cash in-nya belum ada. Ya. Nggak ada. Jadi cash in-nya itu belum ada masuk. Tapi udah cash out lebih banyak karena R&D, kemudian marketing, edukasi market, kemudian hire tenaganya untuk jalan kayak gitu. Tapi mereka udah punya hitungan bakalan balik lagi mungkin 2-3 tahun, 4 tahun ke depan gitu. Jadi udah ada Wah, berarti perhitungan projection finansialnya yang ya, real gitu. harus kuat-kuat modal lah istilahnya kan. Ya, betul. Pada masa itu. Tapi ya tadi ya, ada 2 tipikal startup memang yang andalin funding di investor ataupun startup yang andalinnya bootstrapping ya kayak kami. Itu memang dana pribadi itu yang dipakai. Yang Dan diputar mengandalkan terus. produknya sendiri. Iya, betul. Makanya kita turunan produknya ada banyak gitu. Karena dari turunan itu produk itu bisa biayain lagi di bisnis yang lain gitu. Putar-putar lagi. Nah, kalau di dalam itu Kak, inkubator tadi, startup ini ngapain aja? Oh, banyak. Inkubator apa? Yang Iya, Indigo Indigo Hub. Oh, iya. Indigo Incubator. Jangan pikirnya kayak ayam mau di. Tapi Indigo siapa mikir ke situ loh. Tapi Indigo memang logonya itu telur. Oh iya. Iya, Indigo itu logonya telur. Kalau teman-teman Bukan telur. apa ya? Mas, ini apa? Kayak Pokemon. Nah, jadi logonya telur. Di sana itu mulai dari peningkatan SDM-nya gitu ya. Kemudian akses market sampai dengan ngebantuin link and match juga di jejaringnya Telkom sih kalau di Indigo Incubator gitu. Jadi Indigo itu kan marketnya Telkom kan tidak hanya di Indonesia, ada juga nih yang di luar negeri, itu akan di matchkan juga dengan beberapa produknya teman-teman startup gitu. Oh, berarti tergantung jenis produk yang benar. Gitu. Itu udah ada juga yang masuk. Jadi yang kalau misalnya yang dari Makassar ini Mas, yang udah nasional ada nggak? Ada banyak. Ada, Uangnya nggak dikit malah. Oh iya. Iya. Cuman Bapak nggak teman-teman nggak tahu bahwa ini ternyata punyanya anak-anak Makassar. Oh, gitu. Iya. Udah banyak luar. Salah satunya yang dari Makassar itu kita ada namanya Tarasmart. Gitu. Jadi yang bikin satu platform AI untuk absensi wajah pada saat masa COVID itu juga ada. Namanya Christian. Itu junior saya juga di kampus dulu bikin satu platform. Awalnya dia bikin kayak platform apa ya? Nampung semua radio-radio. Tapi sekarang dia udah bergerak ke bidang AI sih, artificial intelligence. Jadi bikin absensi pakai wajah. Jadi pakai masker pun itu mesti dikenali mukanya dia, pakai topi masih dikenal juga mukanya dia, kayak gitu. Sekarang lebih ke cloud juga dia. Gitu. Keren banget, Bang. Panas dong. Bukan. Cloud. Cloud computing layanannya. Awan, Bang, awan. Terbang. Keren cloud. Oh ini. Kapan startup itu bisa dapat income gitu loh? Dapat income ini belum untung dan rugi ya, saya bilang. Intinya ada pemasukan ya. Ketika produknya itu digunakan, udah ada yang subscribe. Gitu. Subscribe itu dalam artian ada 2 model, apakah dia freemium atau full gunain layanan. Freemium itu mungkin teman-teman dapatnya kayak Google Drive ya. Google Drive kan kita dikasih gratis tuh 15 giga penyimpanan ya. Lewat dari 15 giga teman-teman harus bayar. Nah, kayak gitu. Jadi freemium. Jadi teman-teman startup itu bikin satu layanan yang apa ya? Kau gunain dulu setengahnya lah. Ya, gunain aja dulu sedikit untuk memancing. Ketika sudah ketagihan gitu ya, akan berlangganan. Oh, berarti
celah cuannya itu dari jasa-jasa yang seperti jasa-jasa itu yang seperti gitu. itu. Ada ya salah satunya itu sih freemium. Ada juga Hmm. yang jualannya lisensi macam kayak kalau kita pakai Microsoft dan Iya, lain-lain benar. gitu ya. Itu kan jualannya lisensi. Kalau Walaupun kita tahu negara Indonesia adalah petani ya, bajakan semua rata-rata juga lisensinya negara petani. Ya, tapi kalau Telkom enggak, Telkom enggak. betul. Jadi kalau Hmm. mau jadi CEO gimana caranya? Ya Enggak. bikin startup aja langsung kasih gelar CEO. Oh. Coba deh. Tapi yang betul-betul CEO itu sulit karena namanya saja Chief Everything Officer. Semuanya kok kerjain. Oh, everything ya. Everything Officer ya, yang masarin kau, yang bikin aplikasinya kau, yang desain juga kau gitu. Tapi paling enak kalau jalannya bareng sama tim. Ya, Hmm, jadi kalau startup itu kan komponennya harus ada 3 tuh. CEO, CDO sama CTO. CTO. CTO yang handle teknisnya, ngebuat app. CDO yang handle desain gitu ya. CEO yang handle full di bisnisnya. Mau ke market mana, ketemu Oh. bisnisnya di mana. Kayak gitu. Paling tidak 3 orang ini wajib ada dalam komponen startup digital. Wajib ada. Wajib. Kalau Kalau misalnya nggak mau capek. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen buka startup tapi dia sendirian, tapi dia itu orangnya katakanlah dia tuh Percayalah jago IT, tunggu, jago IT Hmm. misalnya kan. Hmm. Dia jago desain, Oke. Jago semua marketing. jago marketing, semua dikerjain sendiri, bisa. Bisa. Tapi Kalau ya dia ini kuat. ingat pesan saya ya, sendiri itu menyakitkan. Oh iya iya iya. Kerja. Tipes. Sendiri ini, sendiri itu menyakitkan. Bisa, tapi Ya, bisa gila kan. Bisa mati. Ya. Tapi Kalau- ada loh startup teman saya juga bikin kayak sekolah coding namanya. Jadi itu teman-teman yang mau belajar ngoding. Oh, Nah, pernah namanya ikut Hilman kan. Ramadan, tahu Iya, kan ya, tahu, Hilman, kakak Hilman. Itu real dia ngerjain sendiri. Di awal kali dia bikin platform untuk belajar ngoding gitu ya. Mirip kayak Ruang Guru tapi Ya, versinya untuk tapi belajar khusus teman-teman ngoding aja dalam. Hmm. Nah, itu mulai dari gambar dia, mulai dari buat konten dia, mulai dari ngurus sosial medianya dia, ngurusannya dia semua. Tapi nggak bisa, pasti Iya. suatu saat dia bakalan butuh Dia bakalan orang. butuh Iya. orang. Setelah berkembang. Makanya saya nanya, Hilman, kok nggak tewas di sekarang? Masih hidup. Alhamdulillah udah nikah juga, udah ada anaknya juga malah. Tuh. Dari hasil Tapi coding ya. saya lihat banget perubahan dari apa namanya website dia di awal sampai yang bagus dulu itu kan gambar koala ya, dia punya icon itu koala, astagfirullah koalanya bermasalah. Gambaran kayak anak kecil gitu ya. Karena desain beliau mungkin teman juga pernah tanya ini desainnya masih kurang, tapi ke belakang sini udah bagus banget desainnya. Gitu. Mungkin udah ada tim sendiri Iya, kayaknya benar. Kakak Hilman gitu. Bukan sendiri lagi. Gitu. Pokoknya saya bilang sama Kak Hilman, sendiri itu menyakitkan, Bro. Mas, berarti Ya. kan startup itu banyak mungkin bukan ini ya, nggak menutup kemungkinan banyak juga yang bangkrut gitu kan. Wah, Bisa betul. apa berhenti di tengah jalan Benar. gitu kan. Benar. Ketika cash in-nya nggak sama dengan cash out-nya gitu ya. Yang di burning itu udah habis gitu ya. Ya udah pasti bakal Dan itu berhenti. gimana? Ada dua sih investornya di investornya gimana tuh? startupnya. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena kan investornya udah maksimalin gitu. Mereka juga ketika ngasih funding ya, dana itu mereka nggak bakalan biarin startupnya itu mau mati gitu. Mereka akan ngasih beberapa insight, kemudian pertemuin dengan kliennya mereka, marketingnya mereka ataupun jejaringnya mereka untuk hidup gitu. Tapi memang produknya itu nggak match dengan problem yang ada, itu pasti akan mati. Oke, kita kan bicara startup khusus pemula ini kan, Mas. Hmm. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya investor itu dia ikut nggak berkecimpung di dalam kerjaan startup itu gitu. Struktur organisasinya. Terjun langsung. Oke. Atau dia cuma memantau ya dari jauh, terima laporan. Jenis-jenis investor itu ada banyak sebenarnya. Ada namanya angel investor, ada namanya angel. VC ya, venture capital. Mm. Jadi kalau VC, venture capital itu isinya itu ada beberapa banyak investor. Kalau angel itu misalkan nih saya mau invest ke abang nih, misalkan kita sharing hasil, misalkan kepemilikan sahamnya Mas itu mau berapa persen, misalkan dari 100% kuenya Mas punya, 20% itu ke saya gitu. Tapi di akad itu harus jelas apakah saya gabung di strukturalnya, bisa. Tapi ada juga yang saya nggak masuk di strukturalnya, bisa juga. Tapi saya lebih ke arah apa namanya ngebantuin di sisi market untuk berkembang gitu. Jadi tergantung sih di akadnya gitu. Oke, itu kalau misalnya nih aku nih mau buat startup, katakanlah kan. Nah, aku investornya, Bang. Nah, apa aja investornya. Besoknya bangkrut. Enggak nih, aku mau bikin memo lah istilahnya kan. Siap. Atau kontrak
yang aku kasih ke dia itu gimana? Atau dia yang investor itu yang minta, aku mau nih harus ikut di sini gitu. Atau aku yang menentukan dia di mana atau investor yang menentukan posisi dia di mana gitu. Oke, tergantung makanya ada apa namanya, Kesepakatan. negotiable kesepakatannya tadi gitu. Jadi Oh. ceritanya bisa jadi kita yang mengajukan gitu Mhm. ya. Jadi misalkan saya mengajukan nih, tapi kepemilikan saham itu dari 100% punya kita ada 20% bakalan sama apa Si namanya, si investor. investor. Nah, ini kan juga yang sama di Indigo Incubator tadi yang saya kalau cerita. Indigo itu kan dia kasih funding sampai 1 miliar, 3 miliar, 7M, 5M gitu di dalam, tapi Telkom itu punya saham. Ah, Jadi Telkom itu tidak serta-merta langsung ngasih duit juga sih mhm. sebenarnya gitu. Dia ambil saham gitu, saya nggak tahu berapa porsi sahamnya, mungkin 20% lah ya dari kepemilikan saham, tapi Telkom itu tidak ngerecokin Yang kamu sudah punya diket bisnis. iya iya. Kamu jalan, tapi kita akan bantuin seluruh mitranya Telkom, kita akan pertemuin dengan startup kamu. Match Jadi nggak dengan punya produk kita? Itu contoh ya, sampel di mana apa namanya, negotiable-nya tidak ada struktural di dalam gitu, tapi dia kepemilikan saham, keuntungan nanti di dividen dan Mmm. lain-lain itu akan dibagi gitu. mmm, Ada juga yang acquire namanya, kalau Mmm. di startup. Acquire itu dia sampai membeli. Ketika Oh. porsi saham kita itu misalkan nih, sahamnya kita udah sisa 40%, Dia 60% 60 itu dia investor, punya. Nah, investor. artinya kan saya punya kuasa penuh tuh, Iya. ngatur siapa yang duduk di CEO-nya, siapa yang Oh. jadi CTO-nya, ini mau saya pecat ganti dengan ini, itu kan udah nggak ada masalah lagi karena porsi Mmm. saya kan yang gede di dalam. Oh. Nah, jadi tergantung klausalnya mau seperti apa gitu. Exit Cara kan ada 2 itu tadi, cara jual. membagi itu gimana, Mas? Hmm? Maksudnya cara membagi persentase-persentasenya itu di Mhm. dalam startup itu gimana tuh? Apakah Eee tergantung kesepakatan lagi, Kak? Ya tergantung kesepakatan sebenarnya juga, tapi porsinya biasanya gini ya, CEO, CTO, sama CDO ya, Mhm. porsi itu nggak boleh dibagi rata. Kenapa saya bilang Mmm, bagi rata kayak gini, CEO-nya anggaplah 30%, CTO-nya 30%, CDO-nya misalkan juga 30% heeh, gitu. Anggaplah, jadi semua 10%-nya sama ya, 10%-nya mungkin itu yang disisakan untuk investor. investor. Tapi Mmm. ketika investor mau melihat porsi saham 30, 30, 30, ini tidak akan mau invest. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa ngambil keputusan di antara 3 mereka, Iya karena iya, Oh, porsi sahamnya sama. sama. Gitu. Kecuali misalnya CEO-nya itu 50% nih, CTO-nya itu 20, Mmm. CDO-nya 20. iya, Oke, 10% ini untuk investor. Oke, dia akan invest. Kenapa? Ya karena dari porsi saja itu udah kelihatan yang bisa ngambil keputusan ada iya. CEO-nya karena porsi sahamnya itu gede. Nah, Oh, maksud saya tuh gimana tuh? Mereka tuh menghitung persentasenya itu apa dari nilai Dengan aset ada atau banyak. dari mana? Ada banyak, apa namanya, poinnya. Pertama dari perumusan idea gitu, yang punya Mmm. ide bisnis pertama kali itu siapa sih? 2, Mmm. eksekusi pengerjaan bisnisnya bagaimana, gitu ya. Mhm. Intinya kontribusi yang paling gede di dalam startup itu harus punya kepemilikan, Oh. yang lebih gede. persentase saham itu lebih gede, Oh, Berarti iya. itu yang gitu. mengatur yang inilah ya, founder-founder yang di dalam Iya, itu ya? betul betul, gitu. Intinya punya banyak kue bang, dia yang berhak ngatur, Bang. Iya, betul. Enggak, misalnya nih, aku nih yang punya ide, Mhm, terus Bang Pajak nih, aku cuma bisa ngasih ide, tapi aku nggak bisa membikinnya. mhm, Bang Pajak ini, dia jago IT mungkin, dia bisa mhm, merealisasikannya. Eksekusi, mhm, Nah itu eksekutor lah. eksekutor misalkan. mhm, Berarti aku dapat berapa, mhm. dia berapa gitu, itu kesepakatan lah ya? Iya, kesepakatan. Jadi Oh, maksudnya oke. berdua atur sih yang mana mau porsinya lebih tinggi, gitu. I Bisa see. jadi yang bikin, tapi dia nggak ada dana. Mmm. Iya. Bagaimana, bikin, apa namanya, sediain servernya, kemudian Datanglah Mas Ahyar. datanglah saya, Aku nggak punya dana nih, saya aku cuma kasih punya dana, ide. gitu. Dia nggak punya dana, tapi bisa ngerjainnya. Gitu. Datanglah Mas Ahyar. Funding Iya, ceritanya. Eee, Itu berarti saya dapat mungkin, ya bolehlah saya kasih, tapi kasih saya 20% ya. iya, iya. Nah, kayak gitu. Silakan oh, aturlah kalian Butuh berdua dana berapa startup, lagi. hubungi. nggak, aku belum punya ide. Nah, jadi Kak, Mhm, kalau mau kan misalnya udah ada ide, udah ada orangnya mhm. yang, terus, mau berkembang itu sama Indigo, gimana caranya, Kak? Oke, jadi Apa-apa yang perlu disiapin sama teman-teman nih? Iya. oke, kalau mau masuk di Indigo Incubator ya, apa namanya, untuk teman-teman startup yang masih pemula, yang paling harus dikejar itu harus ada traction. Traction itu Nah, apa udah itu? ada jumlah download, udah ada Oh, subscribe-nya di dalam, Mmm. udah yang aktif user-nya ya, yang daftar sebagai user pengguna. Terus yang paling bagus itu kalau sudah ada
pembayaran atau Oh, transaksi di dalam. ibaratnya produknya udah setengah jadi Yes, nih, Kak? bukan setengah jadi lagi, memang Udah udah jadi? Udah jadi, jadi. gitu, udah jadi, udah ada yang gunain. Nah, kalau kita sering Oh. sebutnya namanya MPV sih. Jadi minimum viable product. Oh, iya. Jadi macam kalau kayak Gojek, nggak perlu bikin semua fiturnya lengkap. Yang jelas ada nih orang pengguna ya yang bisa mesan Gojek terus ada ojeknya yang di Oh, dalam. ibaratnya udah ada transaksi di Ya, dalamnya? ada yang di dalam yang gunain gitu. Hmm. Transaksi itu sudah bisa masuk ke Indigo Incubator. Nanti tinggal akses saja di indigo.id, submit lah proposalnya, lengkapin pitch deck-nya, proposal gambaran usahanya seperti apa, komposisi timnya kayak gimana. Itu tinggal submit aja ke sana. Itu udah bisa sih. Cuman Indigo itu ada masanya juga. Ada Indigo Intake. Jadi bulan 1 sampai bulan 4 ya kemarin itu. Kemudian lanjut lagi nanti di bulan 8 sampai bulan 12. Jadi dia nggak setiap saat juga. Oh, ada periode ya? Ada periodenya juga Oh iya. gitu. Sekarang lagi jalan itu Betalis namanya. Apa tuh? Indigo Betalis. Jadi apa namanya ngambil beberapa startup yang udah punya traction. Kemudian walaupun masih belum sempurna, itu masuk aja di Indigo Betalis. Oh bisa gitu Pak? Bisa. Gitu. Kalau full di inkubatornya ya baru tadi harus ada traction. Ada namanya Indigo Betalis. Aksesnya di betalis.indigo.id. Jadi kalau misalnya udah join di situ, para pemula itu atau para startup itu dapat apa gitu pas di banyak. Indihub? Dikasih kantor sama Telkom. Oh iya kah? Iya. Indigo Hub Makassar itu kan tempatnya teman-teman kantor di sana. Teman-teman startup. Jadi dikasih satu ruangan kantor memang. Pakai nih untuk selama masa inkubasi kok pakai ruangan ini. Oh, mirip kantornya. di film ini, Bang, yang startup itu, Bang. Jadi di sana itu berkantor lah teman-teman startup. Satu. Film yang drakor itu, Iya, Bang. sama, cocok, benar. Kayak Persis. gitu. Drama Korea. Dikasihin ruangan. Untuk iya. mereka bikin bisnisnya Iya. kan, jalan bisnisnya. Itu satu. Jadi dikasih ruangan untuk ngantor. Jadi sebenarnya itu Korea inspirasi dari kita itu. Iya. Bangga lah ya, Indonesia. Bisa lah. Ya, kasih kantor. Kedua, market. Market. Jadi ada akses marketnya ya. Kalau Telkom ya akses marketnya. IndiHome punya pelanggan gitu ya. Dan Dipromosiin aja kan? dipromosiin, dibantu Iya. promosiin. Ketiga ya, ini yang paling saya suka nih. Fundingnya. Oh iya. Iya, sampai 1M, 2M, 3M gitu. Gila. Nah, Itu kalau lumayan Pak, naik sampai 5 kali, 10 kali. Jadi kalau misalnya Itu. suatu saat lah. Istrinya di-download aja. Jadi kalau misalnya suatu saat itu nggak berjalan sesuai ekspektasi. Indigo Hub itu nggak menuntut apa-apa? Nggak menuntut apa-apa. Oh iya. Ya, tapi kan wajib ada ini sih. Jadi tiap minggu itu ada namanya Morning Glory gitu ya. Morning Glory itu tiap hari Jumat biasanya diadain. Itu ngecek progresnya startup, terus beberapa yang kendalanya mereka di mana. Kemudian yang disaranin sama mentor itu udah dikerjain atau enggak. Nah, jadi kami bantuin di Indigo itu ngebantuin supaya si startup ini sesuai tracknya jalan. Kita ngebantuin cek juga apa yang mereka hambatannya di mana, kekurangannya di mana, sampai mereka itu bisa stable sendiri, jalan mandiri. Keluar dari inkubator, mereka udah betul-betul stabil jalan gitu. Nggak tertati-tati sendiri lagi gitu. Oh, jadi ibaratnya kalau masih sementara growth terus ada problem, Telkom bertanggung jawab juga. Naikin lagi. Karena kan ya sia-sia saya funding nih, Ya, uang betul. miliar ini loh, bukan uang sedikit. Funding uang miliaran, walaupun di dalam ada sahamnya Telkom ngambil juga di startupnya, tapi yang ditekankan adalah mereka itu growth. Mereka bisa tumbuh bisnisnya kayak gitu. Jadi nggak ngeliat juga. Tapi kalau memang startupnya ya nasibnya memang mati gitu ya, mati ya nggak ada masalah juga. Nggak, Telkom itu nggak minta juga kembaliin duitnya, nggak kok. Nah kalau misalnya nih Mas, dia pernah masuk ke Indigo Hub kan, dan katakanlah dia mati startupnya. Terus dia punya ide baru, mau masuk lagi bisa? Itu saya belum tahu sih, belum ada case di mana teman-teman daftar lagi. Karena ketika masuk dengan founder yang sama, biasanya seleksinya itu akan lebih ketat lagi. Karena ini kan udah pernah masuk ya. Foundernya bikin bikin produk yang baru lagi, tapi spirit yang dibawa masih sama, culture-nya masih sama, itu pasti mungkin nggak akan masuk. Itu akan ditolak pada saat administrasinya. Gitu, seleksi administrasi. Jadi betul-betul ketika teman-teman bawa produk startup di dalam Indigo, memang teman-teman udah passion penuh di sana gitu. Karena ketika udah masuk, Telkom pun juga nggak setengah-setengah bantuin gitu di Indigo-nya. Tapi ada nggak Kak case kayak misalnya itu startupnya udah mati tapi Telkom ngambil maksudnya Telkom sendiri yang jalankan produk itu? Oh, kalau sejauh ini sih enggak.
Nggak Oh. Yang ada malah yang mati itu kadang dipanggil lagi untuk mau lanjutin startupnya kemarin dengan baik. Kan kalau startup itu ada dua ya. Kalau udah betul-betul apa namanya mau mati, pivot artinya ngerubah skema model bisnis, pivot ya. Satu lagi yang memang berhenti aja. Cocoknya jadi pegawai gitu. Nggak bisa jadi pebisnis gitu. Itu sih, tapi kalau mereka mau pivot ataupun di bisnisnya, Telkom itu manggil lagi. Kemarin itu ada programnya juga. Oh. Alumni Indigo itu bisa ikut lagi dalam inkubator. Inkubasinya kurang lebih 3 bulan juga. Gitu. Alumni itu maksudnya yang ya, yang sudah udah lulus. ya Oh. selesai dari bukan inkubator. bukan yang udah bangkrut, Bukan. bukan yang udah Yang mati. lulus tapi bisa jadi bangkrut, bisa jadi jalan. Mau kembali lagi di Indigo untuk dapat mentoring. Tapi bukan Bisa. funding ya. Dia dapatin ketika alumni Indigo itu masuk kembali, ada dua. Mereka dapat jejaringnya kembali di Telkom untuk lebih diperluas, satunya lagi itu mentor. Itu biar dibantu kasih apa namanya suggest untuk perkembangan bisnisnya. Dan itu gratis. Itu gratis. Telkom udah fasilitasi. Keren ya? Keren. Telkom loh. Ayo. Bikin startup yuk. Jadi terakhir nih Mas, apalah motivasinya Mas Ahyan Ya, itu untuk teman-teman teman-teman yang baru mau memulai usaha startup itu atau memang sekarang lagi menjalani, apa motivasinya Mas? Oke, kalau saya sih teman-teman yang baru mau bangun startup ya, jadi eksekusi market itu tepat, tapi harus lihat dulu problemnya memang benar ada. Solusinya itu wajib teman-teman validasi. Yang ketiga itu growth. Dan yang keempat pesan saya adalah lakukan sekarang, do it now. Karena panai itu tidak bisa terkumpul dengan sendirinya anak muda. Itu. Oke. Oke, sebelum closing, biasanya kita ada challenge untuk Wah, apa ini? Apa ini? Dance TikTok biasa kami. Wah, siap. Challenge ini Kak, pantun. Ini apa? Oh. Aduh, bukan. Saya paling lemah itu. Overdosis. Oke. Mulai. Gimana? Enggak apa. Pantun. Saya disuruh pantun. Iya. Aduh, tunggu dulu. Saya mikir. Jalan-jalan di Tanah Abang. Cakep. Lihat Telkom di On Air Podcast. Cakep. Ayo main sekarang. Kemana? Ayo jalanin startup sekarang. Ya, cakep. Tunggu dulu. Bahasa Indonesia kok merah, serius. Sama Kak, sama. Apa tadi yang akhirannya? Yang kedua? S. Kes. Jangan lupa jadilah orang yang sukses. Keren. Jangan tanya lagi ya.